Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beladina Elfitri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas besar machine learning saya. Di sini saya mendapatkan dataset used cars yang berisi dataset penjualan mobil bekas dan di sini akan dilakukan dua tugas, yaitu classification dan clustering. Pertama akan dilakukan data exploration dan preparation, kemudian akan dilakukan modeling. Setelah itu akan dievaluasi model yang sudah didapat. Nah, pada data exploration ini dilakukan untuk bisa mendapatkan insight-insight yang ada pada datanya. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu data yang ada itu seperti apa isinya. Setelah itu didapat bahwa dataset ini memiliki 20.001 kolom, 20.001 records dengan 26 kolom. Kemudian kita bisa lihat persebaran datanya. Di sini ada terdapat missing value pada year karena dia hanya memiliki 19.000 sekian baris. Kemudian di sini juga kolom county itu memiliki nilai kosong. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui tipe data apa aja yang ada pada dataset ini. Kemudian didapat bahwa data numeriknya itu terdapat pada kolom name, ID, price, year, odometer, county, dan lat, dan long. Setelah itu kita bisa melihat korelasi antar kolom dengan menggunakan correlation matrix. Di sini ketika warnanya lebih terang itu menandakan bahwa dia memiliki korelasi yang sangat kuat. Sedangkan jika dia warnanya lebih gelap itu berarti korelasinya tidak terlalu kuat seperti lat dan long ini. Nah, setelah itu kita cek missing value-nya. Di sini county memang tidak memiliki nilai sama sekali karena missing value-nya itu 1%. Setelah itu disusul dengan size 65% missing value, dan kemungkinan kolom size ini akan di drop karena missing value-nya terlalu banyak. Setelah itu ada condition 45%. Setelahnya kita mengecek outliers. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kolom-kolomnya memang memiliki banyak outliers seperti pada kolom year ini. Setelah itu pada kolom long juga memiliki banyak outliers. Nah, kemudian kita akan melihat jumlah data yang ada pada setiap kolomnya sehingga kita bisa mengetahui persebaran datanya, apakah datanya balance atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa datanya itu cenderung imbalance karena di sini seperti contohnya gas itu memiliki 17.500 kolom baris, sedangkan di diesel sama odor fuel itu hanya di bawah 2.500. Nah, kemudian kita juga bisa melihat correlation antara odometer sama price antara tiap kolomnya. Di sini bahwa didapat kesimpulan odometer dan price itu tidak terlalu berkorelasi karena di sini dia mendekati 0, bahkan hampir di 0. Setelah itu kita menyiapkan data-datanya. Di sini data preparation-nya untuk penanganan akan di drop kolom name dan county karena county tadi tidak memiliki nilai sama sekali. Kemudian untuk penanganan missing value-nya untuk kolom kategorikal itu diisi oleh nilai terbanyaknya kayak seperti model di sini dan juga title status. Kolom kategorikal yang lain itu diisi menggunakan nilai order karena mereka memang memiliki nilai order di dalamnya, sehingga kita isi saja dengan nilai order agar dia memiliki nilai. Kemudian untuk kolom numerical kita input dengan mean. Setelah itu kita akan mendrop kolom seperti tadi size karena dia memiliki missing value yang lumayan banyak, sekitar 65%. Kemudian ID, URL, region URL, image URL, description kita tidak membutuhkan ini untuk proses classification dan clusteringnya. Kemudian untuk meyakinkan bahwa missing value-nya semua sudah di drop, kita run sintaks ini. Setelah itu untuk penanganan outliers di sini menggunakan z-score dengan threshold 3. Jadi untuk z yang lebih besar dari 3 itu di drop. Kemudian kita mendapatkan dataset sebanyak 10.414 baris dengan 16 kolom. Setelahnya akan dilakukan filter engineering, yaitu di sini dilakukan binding untuk mengurangi ketidakseimbangan data sehingga data yang ada itu lebih merata distribusinya.
Di sini dilakukan binding untuk kolom silinder, spool, condition, dan detail status. Kemudian datanya juga kita encoding data kategorikalnya agar dia bisa menjadi numerical. Di sini label encoder digunakan untuk data yang memiliki order. Seperti contohnya cylinders di sini dia 3 cylinders itu lebih sedikit daripada 4 cylinders dan seterusnya, maka kita menggunakan label encoder. Untuk kolom lainnya kita gunakan one hot encoding. Setelah itu kita lakukan scaling. Di scaling ini proses scaling ini bertujuan untuk agar cost-nya itu tidak jauh. Jadi mereka memiliki nilai cost yang mirip kayak antara 0 sampai 1. Tidak seperti tadi price sebelumnya antara 0 hingga 10.000 dan year mungkin dari 1997 sampai 20.000 sekian dan itu tidak seimbang sehingga kita perlu lakukan scaling. Nah, di sini akan ada 2 dataset yang disiapkan untuk proses classification. Dataset yang pertama itu hanya dilakukan penanganan missing value, kemudian melakukan binding pada kolom condition, setelah itu encoding dan scaling. Untuk dataset versi 2, kita lakukan penanganan missing value, outliers, binding hampir semua kolom, setelah itu di encoding dan di scaling. Kemudian dilakukan train test split dengan perbandingan data trainnya 75% dan data testnya 25%. Setelah itu dilakukan modeling. Model yang dipilih yaitu Random Forest Classifier dan juga KNN. Setelah itu evaluasi yang digunakan di sini conversion matrix dan juga F1 score. Conversion matrix ini digunakan untuk melihat prediksi yang benar maupun tidak benar pada setiap kelas dan juga kita bisa melihat precision dan recall-nya. F1 score-nya ini digunakan untuk lebih meyakinkan lagi bahwa modelnya itu merupakan model yang terbaik. Di sini pada eksperimen 1 Random Forest Classifier mendapat F1 score yang lebih tinggi daripada KNN dan ini karena Random Forest Classifier juga merupakan ensemble learning sehingga F1 score-nya bisa lebih besar. Berarti Random Forest Classifier ini dia terbukti bisa menangani kondisi di mana memang datanya memiliki banyak outliers dan juga datanya tidak balance. Nah, setelah itu pada eksperimen kedua digunakan Random Forest Classifier dan juga KNN, tetapi di sini Random Forest Classifier tidak mendapat akurasi sebaik pada dataset pertama dan juga KNN malah dia lebih perform better daripada di dataset kedua daripada dataset yang pertama. Sehingga didapat kesimpulannya bahwa penting untuk memilih algoritma klasifikasi yang sesuai agar performansi model dapat lebih baik lagi. Random Forest termasuk ensemble learning bisa menghasilkan F1 score lebih baik daripada KNN. Nah, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan undersampling dan oversampling terlebih dahulu agar data yang dimiliki lebih seimbang serta mungkin pemilihan teknik untuk mengisi missing value-nya bisa lebih bervariasi lagi. Setelah itu pada tugas clustering ini data preparation-nya itu mirip dengan yang classification, hanya saja pada clustering ini kita tidak melakukan binding sama sekali. Kemudian model yang dipilih itu yaitu K-means clustering karena K-means clustering ini merupakan algoritma yang simple dan cukup populer. Di sini clustering kita pertama kita merandom centroidnya, setelah itu kita akan menghitung jarak antara centroidnya, setelah itu kita ambil clusternya ditentukan dari minimum Euclidean, setelah itu kita assign clusternya kepada data frame X-nya, setelah itu kita lakukan proses ini berulang-ulang sampai nilai centroid yang didapat itu sama dengan nilai centroid baru. Nah, untuk di sini eksperimennya itu dipilih fitur yang berbeda. Pada eksperimen pertama yaitu manufacturer dan price, pada eksperimen kedua yaitu let dan long. Evaluasinya menggunakan silhouette coefficient. Pada eksperimen pertama di sini didapat bahwa K4 itu lebih bagus dengan hasil clustering seperti ini. Kemudian eksperimen kedua itu didapat K-nya itu lebih bagus 2 dengan silhouette score-nya itu 0,81.
Nah, kesimpulannya, Silhouette score itu yang didapat memang tidak terlalu bagus, mungkin karena data yang ada